gitu loh. Syaratnya Jadi itu bisa saja ibaratnya, 2 poros tapi Prabowo presiden gitu. tapi tentu Bang Deddy juga akan bilang syaratnya Mas Ganjar presiden. Jadi rumit kalau menurut kami gitu. Serumit itu kah, Mas Burhan? Ya memang itu yang menjadi ganjalan ya bagi terwujudnya koalisi besar, faksi pendukung pemerintah. Karena per hari ini memang antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar masing-masing mengantongi mandat sebagai capres. Jadi secara hitung-hitungan konfigurasi politik memang masih sulit. Apalagi misalnya PDI Perjuangan kan bisa saja berargumen sebagai partai pemenang. Apalagi tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, Mas Ganjar bisa maju. Demikian juga dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo lebih senior ketimbang Mas Ganjar. Apalagi elektabilitasnya minimal dari head to head masih unggul, meskipun mengalami penipisan jarak. Jadi lagi-lagi konfigurasi menjodohkan 2 capres ini per hari ini masih sulit. Tetapi lagi-lagi tidak ada sesuatu yang mustahil dalam politik. Jadi kita tetap harus buka opsinya minimal sebelum janur kuning melengkung ya, sebelum koalisi itu didaftarkan ke lembar akad negara melalui KPU, apapun bisa terjadi. Gitu. Lebih mungkin mana Ganjar Prabowo Ganjar atau Ganjar dengan Ridwan Kamil, Prabowo dengan Ridwan Kamil atau Erick Thohir? Per hari ini kemungkinan 3 poros. Artinya Mas Ganjar maju sendiri dengan cawapresnya, Pak Prabowo maju sendiri dengan cawapresnya, dan Mas Anies. Yang sulit terjadi adalah 4 poros, terutama setelah Partai Demokrat mendeklarasikan cintanya pada Bung Andre kan gitu. Oke, Bung Andre, kalau kita bicara tidak Ganjar Prabowo deh, tapi ada nama-nama Ridwan Kamil, ada Erick Thohir disebut-sebut dekat dengan Prabowo Subianto, dari survei juga angkanya bagus. Mana yang paling dekat dengan Prabowo? Secara ideologi, secara kedekatan personal, Erick Thohir dan juga Ridwan Kamil. Semuanya dekat dengan Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo di salah satu podcast sudah menyampaikan bahwa beliau bisa bekerja sama dengan seluruh tokoh-tokoh yang ada, termasuk dengan Mas Ganjar, Prof. Mahfud, Pak Erik, Pak Erlangga, ya. Semua tokoh itu semua dekat dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo mampu dan bisa bekerja sama dengan tokoh-tokoh itu. Nah, urusan cawapres itu nggak kewenangan Andre Rosiade, Pak Siti. Itu kewenangan para ketua umum yang akan melakukan musyawarah untuk mufakat. Tapi kalau dibilang kedekatan, mampu dan bisa bekerja sama, insya Allah Pak Prabowo bisa dengan seluruh tokoh. Dengan Pak Erlangga ya sama-sama kabinetnya Pak Jokowi, ya sama-sama membantu Pak Jokowi. Dengan Pak Erik juga sama-sama kabinet Pak Jokowi, sama-sama membantu Pak Jokowi. Bahkan dengan Pak Erik, Pak Prabowo dan Pak Erik sama-sama melakukan transformasi terhadap BUMN industri pertahanan gitu. Dengan Mas Gibran, Pak Prabowo juga dekat. Dengan Prof. Mahfud, Pak Prabowo juga dekat. Dengan Kang Emil punya sejarah yang panjang. Mbak Yeni Wahid juga sama. Dengan Mas Ganjar, Pak Prabowo juga punya hubungan yang sangat baik. Jadi ya Pak Prabowo ini tidak ada pernah punya masalah dengan siapapun dan bisa bekerja sama dengan siapapun. Jadi waktu makin mepet, kapan diumumkannya? Yang jelas insya Allah sebelum pendaftaran KPU akan kita umumkan. Nah, itu dalam hitungan jam juga sebelum ya. Pokoknya mirip-mirip sama Bang Deddy lah. Nah, gitu. Pak Deddy dari PDI Perjuangan kapan? Mepet juga. Kita menghormati saudara tua kami, Bang Deddy. Kita akan menghormati yang lebih senior dan lebih dahulu lah. Kan Pak Prabowo lebih senior, kemudian lebih dahulu mendeklarasikan diri. Ya kita harus tahu diri juga lah, kasih senior dulu dan yang sudah lebih dulu gitu loh. Sampai beberapa jam mungkin menjelang pendaftaran ditutup, Mas Burhan, kita akan mendapatkan kejutan yang besar dari masing-masing bacawa pres untuk menentukan siapa bacawa presnya. Jangankan politik, Cindy, dalam sepak bola masih sangat mungkin terjadi kejutan. Bahkan di time ya. Dan di malam Povedel itu menciptakan gol penyamakan kedudukan melawan Atletico Madrid di menit 95. Dan yang menyamakan golnya itu kiper. Jadi itu sepak bola, apalagi politik pasti kejutannya lebih heboh ketimbang sepak bola. Jadi kita tunggu saja drama ini. Untung ruginya apa sih yang belum mengumumkan bacawa pres nih? Sing sabar, Cindy. Intinya gitu, sing sabar, cukup susu. Memang gini, kalau plusnya ya, kalau misalnya menunda itu artinya
memberi semacam harapan kepada bakal calon wakil presiden untuk dipinang baik oleh Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Ya. Tapi kalau putuskan dari awal, misalnya kasus Mas Anies tuh, memutuskan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres, itu banyak cawapres yang awalnya punya ekspektasi dipilih Mas Anies langsung kecewa, langsung lunglai, lemas, dan akhirnya mencari kawan koalisi yang lain kan. Nah kalau misalnya diumumkan di ujung, paling tidak memberi harapan, ya. Dan sekaligus tadi ibarat permainan catur ya, itu masing-masing menunggu langkah bidak yang dimainkan oleh pihak lawan. Jadi ada plus minusnya, artinya secara politik rasional juga menunda pengumuman cawapres sampai di ujung. Detik-detik akhir pendaftaran capres-cawapres masih ada beberapa pekan lagi atau beberapa bulan lagi, nanti kita akan tunggu apa kejutannya. Terima kasih Bung Andre, terima kasih Pak Dendi, terima kasih juga Mas Burhan sudah berbagi pandangan bersama kami di Sapa Indonesia.